urusan pinjam Betul. pinjam. Iya. Gimana sih Bang awalnya ceritanya? Ya kalau dibilang kan dulu susah banget kan, jadi ya menghalalkan segala cara lah untuk menyambung hidup ya. Jadi ngetes, pinjam melalui pinjol yang ada, terus akhirnya kelilit kan dulu. Tapi 2021 ya Pak ya. 2021 beberapa bulan setelah saya diangkat jadi komisaris itu, nah ini Pak Sabar yang paling bawel itu ngasih tahu. Kan saya cerita apa adanya pengakuan dosa, Pak saya ini blacklist bang, gini-gini dan lain-lain. Pak Sabar yang bilang, Pak Bapak ini sudah jadi pemilik sekarang, bukan jadi karyawan lagi. Jadi kalau nanti bisnis mau expand dan lain-lain ya pemiliknya pun harus clear BI checkingnya. Nah terus solusinya gimana Pak? Tutup, hampir setengah miliar ya Pak ya waktu itu ya. Hampir setengah miliar kita, pokoknya 400 something lah. Dan kalau sekarang sih prioritas Pak di bank. Alhamdulillah kalau sekarang prioritas di bank. Jadi dari situ makanya saya melarang karyawan semuanya untuk melakukan pinjol gitu. Bang punya pengalaman tidak mengenakan apa sih Bang ketika berurusan dengan pinjol? Ya dikejar-kejar, diteror, bahkan sampai kontak kita di handphone di spam ya. Jadi tiba-tiba yang ada di kontak kita dikirimin muka saya ini terlilit pinjol gitu-gitu Pak. Serem banget, udah terornya itu benar-benar yang sangat masif gitu. Serangannya tuh yang saya alamin waktu itu masif banget, sampai teman-teman di kontak tuh di blast semuanya gitu. Jadi pesan saya sih ya kalau nggak ada janganlah maksain gitu, apalagi untuk gaya hidup ya, karena saya bersaksi benar-benar itu serem lah kalau kita sampai terlilit dengan pinjol. Makanya karyawan saya 160 lebih tidak ada yang berani dan boleh pinjol. Bang John, seberapa besar sih andil kawan-kawan dalam kehidupan dan karir Bang John? Ya pastinya di samping saya ini kalau saya boleh bilang malaikat lah, malaikat yang dikirim Allah untuk di hidup saya melalui perantara beliau inilah yang memberi saya kesempatan sampai di titik hari ini. Betul karena hasil kerja keras saya, tapi tanpa beliau ini kan tidak mungkin. Kami ini bersinergi. Saya memang ahli strategi marketing, pemasaran, exposure dan lain-lain. Pak Sabar ini akademisi, jadi lebih ke data, dokumen, proses, good government dalam mengelola perusahaan itu yang ambil alih beliau. Ya, saya itu tugas saya di perusahaan itu ada dua, exposure dan manage people. Jadi yang ngomong karyawan, yang bikin seru-seruan sama karyawan, karena mayoritas karyawan kita anak-anak muda, jadi mesti tarik ulur, nggak bisa dikasarin, nggak bisa dikerasin. Jadi di era sekarang ini kan juga anak muda sekarang ini terlalu sensitif ya, kalau terlalu dipres ya mental. Jadi peranan saya sebagai komisaris juga di sini ikut ambil bagian di situ di perusahaan, dan alhamdulillahnya ini Pak Komis Daniel juga sahabat juga, sangat mendukung, mensupport. Dan ketika saya sampaikan ke beliau, Pak ini saya ada lagu nih Pak, liriknya begini, tanpa panjang lebar, tanpa lama-lama langsung kebetulan beliau punya ini musik studio musik musik recorder lah itu kan. Nah musik recording El Putrana ya, El Putrana itu YouTube-nya apa? STD Channel ya. STD Channel itu beliau yang ini, karena memang beliau juga sangat mencintai dunia musik. Lagu-lagunya juga udah banyak ini Pak Daniel nih. Suaranya juga bagus. Nah, jadi saya puas banget Pak dengan hasil video klip yang dibuat oleh El Putrana STD Channel ini. Bang Gum, terima kasih. Ini orang-orang yang dari lirik yang diciptakan oleh Yendri Udami, mereka lah yang meng-create semuanya sehingga akhirnya jadi lagu yang tadi kita dengarkan semuanya, teman-teman. Mas John, kalau ini kan tadi kan dibilang lagu ini buat istri. Respon istri sendiri ketika pertama kali mendengar seperti apa nih? Terharu kah? Nangis. Ngikut waktu syuting aja beberapa kali harus break ya Pak ya, sampai nangis, terharu karena ya kita kan jadi artisnya tuh waktu di klip itu. Jadi kita ngerasain banget saling tatap-tatapan, terus kayak kebayang, ya Allah Pak dulu susah banget kita ya Pak ya gitu. Jadi bisik-bisikan tuh nggak terasa air mata menetes gitu kan. Jadi Masya Allah, benar-benar Allah sangat menyayangi kami ya, saya khususnya sangat dicintai oleh Allah, sehingga sekarang hidup saya bisa jadi berkah untuk banyak orang ya. Dan saya perlu bersaksi juga, mungkin ini sedikit saya tambahan, Pak Sabar ini kalau teman-teman lihat penampilannya lebih syar'i daripada saya, padahal beliau non muslim ya kan. Dan Pak Sabar ini di perusahaan juga sangat punya andil yang luar biasa. Beliau ini meskipun beliau Nasrani,
yang menyuruh karyawan dan beliin hijab karyawan itu semua beliau, diseragamin semuanya. Jadi karyawan kita yang muslim, cewek-cewek itu pakai jilbab, seragam itu beliau yang beli jilbabnya semuanya. Dan kalau hari Jumat masih ada cowok-cowok gitu yang muslim di kantor dimarahin sama beliau. Ini sholat Jumat tuh, ayo buruan sholat Jumat. Jadi Masya Allah, jadi kami di perusahaan kami ini sangat menjaga yang namanya toleransi ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman.